Saya alhamdulillah kuliah hadis 15 tahun ya, 1, 2, 3. Oke. Bedakan kaum muslimin gaya kafir dengan gaya muslim. Berencana majukan ekonomi selalu mundur ekonomi kita. Sekanya kita utang menumpuk terus. Karena di zaman sahabat sendiri ada sebagian sahabat tahu hadisnya, ulama besar seperti Umar, Abu Bakar tidak tahu. Nah, berani antum katakan misalnya Huzaifah lebih hebat dari Umar bin Khattab? Ya tidaklah. Huzaifah sendiri tidak pernah ngaku. Tapi ada ilmu yang tidak diketahui oleh yang besar, diketahui oleh yang kecil. Ada apa enggak? Ada. Apakah karena dia punya ilmu tidak diketahui oleh ulama besar, dia lebih besar ilmu daripada ulama besar? Hah? Enggaklah. Jelas tuh. Antum misalnya ngaji, kita aja lah perbandingan dulu. Saya tidak pandai aplikasi komputer, ilmu hadis misalnya. Jelas? Dah? Coba siapa yang paling tidak paham ilmu hadis, tunjuk tangan. Tidak ada yang berani juga ya. Nah, usah dibilang yang paham aja tidak mau menunjuk, apalagi tidak. Andainya, ini mohon maaf, lah kita tunjukkan, mohon maaf pakai pinjam nama antum ya. Saya alhamdulillah kuliah hadis 15 tahun ya, 1, 2, 3. Oke. Dan sebelumnya juga sudah belajar di pondok di Darun Nahdhah dulu, ada asas-asas ilmu hadis ya, sudah belajar. Nah, sekarang ada aplikasi ilmu hadis, sebut misalnya Al-Maktabatus Syamilah. Saya tidak pandai bukanya. Kalau nak cari hadis saya harus pulang ke buku dulu. Kalau dia tidak, sini aja Ustaz, klik. Nah, langsung dapat. Awak sehari dulu dapat, ini langsung dapat. Apakah dia lebih hebat hadis dari saya? Tapi dia punya kelebihan? Nah, itu yang saya maksud itu. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Makanya dulu di masa Imam Syafi'i mencari satu hadis mereka sebulan dulu berjalan kadang. Awak hari ini satu kali klik dapat 30 hadis dalam 1 menit. Apakah dengan demikian ulama lebih hebat ulama sekarang dari Imam Syafi'i? Tidak juga. Tapi ada enggak ilmu yang diketahui ulama sekarang tak diketahui oleh Imam Syafi'i? Ada, yaitu ilmu komputer. Kalau sempat ilmu komputer ada di zaman beliau, dia lebih ahli lagi dari kita barangkali. Jelas? Nah, apakah kelebihan yang atau satu yang kita ketahui ini membuat kita lebih hebat dari? Enggak ada kita yang klaim seperti itu. Hanya antum saja yang baperan gitu ya. Kalau saya mengatakan saya tidak ikut Syafi'i, antum lebih hebat. Enggak pernah kita klaim itu, enggak ada kita katakan itu. Jangan kayak Syafi'i, Imam Nawawi tidak berani kita angkat mata dengan beliau. Ya, yang kayak Imam Nawawi, Suyuti aja tidak berani kita angkat pena dengan beliau. Cuman mereka itu kita ukur dengan apa? Dengan dalil-dalil tadi. Di mana antum paham dalil dari ulama yang lain? Asy-Syafi'i kita padankan dengan Imam Rafi'i misalnya, atau dengan gurunya Ibnu Salah. Ya, Imam Syafi'i kita padankan pula dengan Imam Ahmad. Jangan antum padankan Syafi'i dengan Dasman Ma'ali. Lumat dia buatnya lah. Iya. Jangan nanti klub Muara Jale FC ya antum adu dengan Real Madrid. Gila dibuatnya nanti. Tidak masuk. Ini kadang-kadang subhanallah ya. Saking saking gimana ya? Tidak realistisnya dikatakannya ketika kita mengatakan ini sahih, ini tidak sahih, atau ini lebih kuat, ini kurang. Lalu dia ingat bahwa Imam Nawawi menguatkan ini, antum melemahkan. Dikiranya itu hasil kita pribadi. Bukan. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Memang antum nak membuat orang senang itu tidak mungkin semuanya. Itu ajalah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang penting antum berusaha taat pada Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau sudah berusaha salah juga, disitulah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kita lanjutkan satu aliannya ini ya. Nah, qala al-Hakim rahimahullah sami'tu Abul Walid ghaira marrah, yaitu Hasan tadi
ya ulama di Nisabur, saya mendengar Abul Walid sering mengatakan, lebih dari sekali berarti seringnya, yaqul berkata, huddithu aniz Za'farani, disampaikan atau diceritakan kepadaku dari Az-Za'farani, salah satu murid kesohor Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anna Asy-Syafi'iyya rahimahullah, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rawa yauman hadithan, suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqala sa'il, lalu ada yang bertanya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Syafi'i Abu Abdillah, taqulu bihi, engkau setuju dengan hadis itu, artinya berpendapat seperti hadis itu? Qala tarani fi bi'atin aw kanisa, kamu memangnya pernah saksikan saya ada di sinagog atau di gereja? Ya, ini pengingkaran Imam Syafi'i. Ini pertanyaan tak patut ditanyakan ke saya. Memangnya antum lihat saya di sinagog? Sinagog tahu? Tempat ibadah Yahudi. Nah, saya Yahudi kan itu bahasanya. Au fi kanisa, atau di gereja. Gereja siapa? Orang Nasrani. Memangnya kamu kira saya orang Yahudi atau Nasrani? Datang hadis tidak saya pakai. Tara alayya ziyal kufar, atau kamu melihat gaya saya seperti orang kafir? Berarti gaya kafir ada ya, gaya muslim ada. Jadi harus dibedakan kaum muslimin, gaya kafir dengan gaya muslim. Ya kalau kita ikut gaya kafir, kalah kita. Makanya harus tonjolkan gaya muslim biar menang. Ya, kok payah betul. Kalah lawannya menang akhirnya. Nah, kalau kita ikut gaya kafir, kita kalah. Makanya ikut gaya muslim biar menang. Mereka ahli di gayanya, kita ahli di gaya, kita adulah kedua gaya, adu kedua gaya. Insya Allah gaya muslim lebih kuat. Antum kalau nak berawan sama orang China, jangan pakai kungfu, mereka lebih hebat. Ya, kalau nak benang lawan kungfu, pakai silet toma. Tahu silet toma? Tidak tahu juga ya. Silat dalam kamar. Salah paham pula tuh. Maksudnya silat di ruang sempit. Karena yang namanya kungfu itu ahlinya di lapangan luas. Kalau silat toma itu di lapangan sempit. Tapi kalau antum pakai kungfu nanti antum kalah. Apa sebab? Aslinya kungfu itu dari China. Sama juga sekarang nak membangun ekonomi, melawan orang kapitalis, pakai sistem kapitalis, kalah kita. Makanya berencana majukan ekonomi selalu mundur ekonomi kita. Saatnya kita pakai jurus ekonomi kita. Ya, Indonesia sendiri kan ada ekonomi gotong royong aja. Iya kan? Ini enggak pakai sistem riba kapitalis, makanya kita utang menumpuk terus. Karena pakai jurus orang lain. Coba pakai jurus, kalau enggak mau jurus Islam, pakai jurus Nggak mau jurus syariat, pakai jurus Kok berat usulan tuh bilang Nusantara? Antum bukan orang Nusantara ya? Ya, Nusantara. Untuk membangun ekonomi ini, sistemnya apa? Gotong royong. Hidupkan kembali gotong royong itu. Ya, pas ini menikah gotong royong kita bantunya. Ini menikah gotong royong kita. Pas ini nikah lagi dikeroyok. Gotong royong kita ngeroyoknya gitu. Ya, kalau ini dihidupkan, insya Allah buang kapitalis, insya Allah kita akan maju. Cuman itulah, di orang kita tidak begitu kuat, di kita tidak percaya diri. Akhirnya apa? Terombang ambing lah, gantung sama orang nak lepaskan kita. Nah, pegangan kita sudah tinggalkan. Ini perlu kesadaran penuh nih Pak. Apalagi baru saja sumpah pemuda. Nggak apa lagi Bapak nampaknya ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kembali itu kaum muslim.